Hubungkan MiFi Huawei E5573 dengan router MR3020 seperti yang Anda lihat sekarang ini sebelum kita melakukan settingan. Ini adalah satu perangkat hotspot WiFi yang kita akan desain pada saat ini. Hotspot WiFi menggunakan MiFi Huawei E55 yang masuk ke dalam TP-Link MR3020, masuk ke MikroTik dan pancar lewat access point. Jadi ada 4 perangkat penting ini selain dari kartu SIM dan pulsanya serta kabel-kabelnya. Langkah pertama kita lakukan setting MiFi Huawei E5573. Kita connect dulu dengan Huawei ini. Ini adalah nama default dari MiFi Huawei E5573. Kita langsung buka browser. Kita hidupkan MiFi-nya dan pastikan setelah connect, ya, ini internetnya sudah jalan. Kita coba internetnya dulu. Oke. Internetnya stabil. Langkah berikut kita masuk di administratornya MiFi Huawei E5573 dengan mengetikkan IP 192.168.8.1. Ini adalah kode hailing pada umumnya. Setelah masuk ke administrator, akan meminta pertama kali untuk memasukkan user dan password atau nama pengguna dan sandinya. Kita masukkan pengguna defaultnya adalah admin, sandinya juga admin. Oke, setelah masuk kita akan diminta untuk merubah atau membiarkan. Nah, karena nanti kita akan hilangkan nama ini, makanya kita biarkan atau kita bisa rubah juga. Misalkan WiFi 5573. Kita klik berikutnya, berikut lagi, kemudian sandi saat ini adalah untuk membuat sandi pada saat masuk ke admin. Nah, kita buat sandi admin, sandi bawaannya admin tadi, kemudian kita buat uji 123 atau uji coba 123, uji coba 123. Ini adalah untuk password dari administrator. Klik selesai. Setelah selesai, admin uji coba 123 uji coba 123. Apakah bisa masuk? Oke, berhasil. Ya, selesai berhasil. Kita akan masuk ke, kita akan koneksi sesuai dengan yang kita buat, WiFi 5573 ya. Kita klik di sini. Langkah berikut kita masuk dan masukkan security key. Security key ini adalah di bagian belakang dari Huawei E5573. Pada di halaman belakang Anda bisa melihat kunci atau key-nya. Karena sudah tercatat, kita langsung masukkan saja 326067771. Oke. Ini adalah key ataupun password dari Huawei yang kita beli. Oke. Ini sudah terkoneksi dengan WiFi 5573
3 yang kita buat tadi. Oke, kita refresh lagi untuk memastikan kita masih di halaman WiFi. Oke, ini masih di halaman. Kita masuk lagi admin, kemudian passwordnya uji coba 123. Oke, sukses masuk, dan sekarang kita sudah berada di halaman. Yang paling penting mungkin kita lihat WLAN dan pengaturan dari dasar dari WLAN. Ya, ini ada passwordnya yang password bawaannya. Ini bisa kita rubah. Jadi password ini adalah password dari password dari WiFi 55 yang kita buat tadi. Password bawaannya kita bisa buat samakan dengan password administrator, yaitu uji coba 123. Oke, uji coba 123, dan sekarang kita masih tampilkan. Kemudian SSID masih kita aktifkan. Setelah semua proses selesai baru kita nonaktifkan. Maksudnya apa? Setelah nonaktifkan maka nama WiFi ini sudah tidak keluar, yang keluar hanyalah access point. Ini poin penting yang Anda ingat pada settingan MIFI Huawei E5573 ini. Oke, passwordnya kita sudah rubah. Ini password WiFi, bukan password administrator. Kita samakan dengan password administrator dan klik terapkan. Kita rubah di sini juga sesuai dengan uji 123. Klik connect agar bisa tetap terhubung. Oke, di WiFi 5573 kita apply lagi, apakah bisa masuk. Oke, kita melihat kembali ya. Coba lihat tampilan ya, ini sudah. Kita klik pengaturan cepat di tempat lain, dan kalau kita coba lagi di WLAN dan passwordnya sudah oke. Itu settingan penting. Nanti settingan selanjutnya kita akan setting router MR3020. Sekarang kita mau setting MR3020 dengan posisi tombolnya berada pada tombol 3G dan 4G. Kemudian colokan LAN. Sementara terhubung langsung dengan terhubung dengan Huawei E5573, terhubung dengan MR3020 dan kabel LAN. Posisi tombol di MR3020 ada pada 3G dan 4G. Kemudian dengan kabel langsung masuk ke ini, kita akan tancapkan ke LAN. Oke, terhubung dengan MR3020 untuk kita setting routernya. Oke, kita setting router TP-Link MR3020 sebagai penerima sinyal dari sinyal 3G dan 4G dari Huawei E5573. Sekarang kita buka LAN-nya untuk kita setting secara manual. LAN sudah terhubung, dan sekarang kita tes untuk masukkan IP dari MR3020. 192.168.0.100, dan di sini .00254 ini adalah IP dari MR3020. Oke, kita klik OK. Pastikan di wirelessnya tidak ada yang terhubung supaya tidak treble IP. Yang ada hanya kabel LAN saja. Oke, wirelessnya aman, kabel LAN terhubung, dan coba kita refresh.
Ini adalah sambungan dari wireless. Kita ternyata terkonek lewat WiFi. Kita hilangkan saja yang yang LAN-nya dicabut. Kita menggunakan WiFi saja. Terkonek dengan WiFi dengan TP-Link MR3020. Ini adalah nama defaultnya. Yang paling penting ini belum terkonek karena kita belum sambungkan. Kita lakukan kemudian wireless security-nya. Sini wireless security-nya kita akan disable saja. Wireless security kita disable. Kenapa? Karena nanti ada pancaran WiFi ini. WiFi dari ini tidak perlu diganti nama juga karena kita akan hilangkan namanya, nama WiFi lewat menu ini. Enable dan wireless ini nanti kita hilangkan setelah semua proses selesai sampai di access point. Itu yang paling penting. Perubahan-perubahan dari security-nya kita disable, DHCP-nya enable. Kemudian yang paling penting adalah merubah administratornya. Jadi user administrator dan password administrator. Ingat, administrator bukan hotspotnya. Jadi administrator tadi admin, sorry, huruf kecil semua, admin. Kemudian kita buat username baru dengan uji coba, passwordnya juga uji coba 123, uji coba 123, save. Ya, ini sudah meminta untuk admin baru dan password baru. Uji coba 123, kita klik login. Sudah sukses masuk. Sekarang kita lihat tadi settingan untuk security-nya yang kita disable tadi. Kita restart dulu, reboot, dan WiFi akan direbut. Menunggu sampai selesai dan pastikan kita tetap berada. Kita koneksi lagi, pastikan terkoneksi ke TP-Link Pocket 3020. Sengaja kita tidak merubah namanya karena nanti kita akan hidden atau hide. Sudah terkoneksi karena sudah terhubung ke sini. Lihat statusnya. Setelah direbut, kita sudah connect dengan modem MiFi M5573, Huawei 5573. Dari setelah terkoneksi antara TP-Link router MR3020 terkoneksi dengan modem MiFi Huawei E5573. Dan setelah kita reboot router ini, kita pantau, kita refresh, ini sudah terkoneksi, sudah connect, dan IP dari modem sudah muncul di sini. Ini adalah IP dari modem MiFi Huawei E5573 serta bytes kirim dan terimanya. Ini kirim dan ini terimanya sudah ada. Artinya koneksi antara MiFi Huawei E5573 bersama dengan Highlink TP-Link MR3020 sudah saling terkoneksi. Kita bisa tes koneksi internetnya di sini. Google Search, sudah berhasil. Ini sudah masuk
ke google.com. Sudah terkoneksi, ini sudah terkoneksi karena IP-nya sudah terbaca. Download, uploadnya juga sudah, atau kirim dan terima datanya sudah. Jadi lalu lintas data itu berada di traffic statistik ini harus aktif. Jika belum aktif, berarti lalu lintas data dari MR30 3020 bersama dengan MIFI E5573 belum terkoneksi. Jika traffic statistik ini sudah muncul dan 3G, 4G ini juga sudah muncul datanya, berarti datanya sudah terkoneksi. Ini kita bisa data dan posisi terkonek. Kemudian di traffic statistik juga sudah ada data dari MIFI. Sementara kita terkoneksi dengan MR3020 yang disambungkan dengan MIFI Huawei E5573. Oke, ini sudah terkoneksi dengan YouTube. Kita masuk dengan Google juga sudah terkoneksi. Ini sebelumnya sudah disetting. Oke, kita buka Winbox sebelumnya terkonek. Ini sudah terkoneksi dengan RB750. Admin kosong. Oke. Ini adalah mikrotik benar-benar baru atau mikrotik pure. Oke. Sekarang sudah terbuka. Langkah yang paling penting kita lakukan adalah remove configuration. Klik remove. Ya. Sekarang langkah pertama adalah kita lakukan interface. Ya, kita klik interface, ya sudah muncul. Header 1 kita beri nama dulu, ini sebagai sumber internet. Oke, klik apply. Oke, dan header 2 disinilah kita akan pancarkan. Oke, interface-nya sudah siap. Langkah kedua kita beri IP DCHCP client. Kita pastikan di enter 1 untuk internet. Kita klik apply. Oke, pastikan di sini bound ya. Karena sudah tersambung dengan internet jadi bound. Yang kedua kita berikan enter 2-nya IP-nya, IP address. Kita klik 10.10.10.1/24. Kita akan kasih di enter 2 apply. Oke, ini sudah muncul. Langkah ketiga kita akan buat IP routers. Ya, ini sudah reach, semua reachable sudah terbaca. Kemudian langkah berikut kita akan lihat IP DNS-nya. Ini pun sudah terbaca. Kita bisa tambahkan dan juga dibiarkan juga tidak apa-apa karena sudah terdeteksi internetnya. Kemudian langkah berikut kita IP forward NAT. Kita akan klik NAT, kita berikan di chain-nya general chain sosnat dibiarkan. Out interface-nya adalah internet. Kemudian action-nya adalah mass curable. Apply. Oke, simpel saja. Kita langsung tes di terminal ping spasi google.com. Ya, internetnya sudah jalan. Oke, langkah berikut kita beri hotspot. Ya, klik service, klik hotspot setup di ether 2 karena wifi kita pancarkan di ether 2. Next saja sampai selesai. Oke, langkah berikut kita buat user salah satu login, misalnya user 1 passwordnya 1234. Oke, sekarang selesai deh.
tinggal kita rubah sistem, terus usernya. User kita bisa buat user baru, misalnya user Dinkes, pas grupnya kita berikan full, passwordnya oke. Iya, langkahnya sudah selesai. Halo, setelah tapping access point CPE220 terkoneksi dengan laptop, kita akan lakukan setting. Buka, pastikan WiFi tidak terkoneksi. Kita langsung ke LAN, properties, dan IP 4-nya kita rubah. Oke, seperti ini. 192.168.0.100. Nah, IP-nya 254 ini. Oke, kita manual dan oke. Sekarang kita buka browser, masuk ke ini 192.168.0.254. Anda harus mengetikkan manual seperti itu, .0.254, dan akan masuk ke halaman administrator CPE220 seperti ini. Ini akan meminta username dan password. Bawaannya adalah admin dan admin. Klik centang I agree to this time of use dan klik login. Oke, jangan lupa pilih regionnya ke Indonesia, bahasanya Inggris, dan klik login. Oke, kita langsung disuruh untuk buat uji coba password baru. Ini kita masukkan, terserah dalam uji coba atau langsung paten. Oke, masukkan user, password sesuai dengan yang diinginkan, password lagi, klik finish. Sekarang sudah masuk ke halaman administrator dari CPE220. Di sini ada menu access point, ada menu client, ada menu repeater, bridging, bridge atau access point router, dan access point client router. Nah, ini posisi pada access point karena kita menjadikan CPE220 sebagai access point. Toolsnya tetap pada tools, dan kita klik sekarang buat nama. Nama yang kita mau buat adalah klik networking, kemudian nama SSID-nya kita akan rubah @monir1. Oke, kemudian jangan lupa kita klik apply. Setelah apply, kita klik save. Ya. Oke, itu untuk membuat namanya @monir1. Dan langkah selanjutnya kita akan coba kita lihat @monir1-nya sudah ada. Oke, Anda bisa lihat. Namun sekarang kita masih menggunakan LAN.
Langkah berikut kita setting networkingnya. Nah, pada IP ini kita akan setting IP statik dari 192.168.0.254 menjadi 10.10.10.2. Karena di mikrotiknya ada 10.10.10.1 gateway-nya ini. Gateway-nya adalah IP mikrotik 10.10.1. Oke, primary DNS-nya Anda bisa masukkan IP dari Google 8.8.8.8, dan yang kedua juga Anda bisa masukkan IP Google 8.8.4.4. Oke, static, IP-nya sudah dirubah, dan kita klik apply, menunggu sampai proses save. Oke, sekarang kita lakukan uji coba dari hasil konfigurasi. Kita lakukan uji coba dari hasil konfigurasi antara MIFI WWI 5573 TP-Link MR3020 atau router TP-Link MR3020, mikrotik RB750, dan access point CPE 220. Oke, semua sudah terpasang dan saling menyambung, dan di sini ada muncul WiFi 5573 ini dari MIFI, kemudian TP-Link ini dari MR3020, kemudian Munir 1 ini dari access point. Nah, sebentar kita akan hilangkan TP-Link yang pocket ini dari MR3020 beserta WiFi 5573 ini dari MIFI Huawei E5573. Nanti ada dua pancaran WiFi yang kita hilangkan, kita tinggalkan dengan dari access point. Oke, sekarang kita uji coba dulu konfigurasinya. Sekarang sudah terkoneksi. Nah, untuk membuktikan kalau tersambung dengan access point Munir 1, dan sekarang terhubung dengan mobile WiFi. Jadi tersambung dengan access point CPE 220, langsung terhubung dengan mobile WiFi E5573 dan terhubung juga dengan MR3020. Oke, sekarang kita sudah masuk ke mobile WiFi. Untuk menghilangkan SSID-nya, setelah masuk begini akan meminta password, makanya kita sudah masuk sehingga dia tidak meminta lagi. Setelah masuk, memasukkan user dan admin dan password yang dibuat, kita akan klik WLAN, klik pengaturan dasar WLAN, dan kita akan masuk untuk mematikan SSID. Ini adalah nama dari WiFi 5573. Nah, sekarang kita mau hilangkan pancarannya. Ya, pancaran dari WiFi ini kita hilangkan. Oke, SSID-nya kita nonaktifkan, klik terapkan. Oke, berhasil. Kemudian yang kedua, kita bisa cek apakah WiFi 5573 ini sudah mulai hilang atau belum. Ini masih ada. Kita cek lagi. Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. WLAN, pengaturan dasar WLAN, dan memang ya semua sudah dinonaktifkan. Sekarang kita buka MR3020 dengan IP 192.168.0.254 ini sudah terbuka, dan yang paling penting kita klik wireless, kemudian kita hilangkan ini kita hilangkan dengan maksud supaya nama WiFi ini yang muncul.
ini Tepeling Pocket 3020 ini langsung terhidang. Kita klik save. Oke, kita reboot atau restart kembali router 3020. Oke, jadi kita masuk ke dua device langsung lewat pancaran dari access point. Ini sudah terhubung dengan MIFI, terhubung dengan router, terhubung dengan MikroTik, terhubung dengan access point. Oke, kita cari WiFi 5573 sudah menghilang. Tadi kita hilangkan di sini, ini sudah hilang. Oke, sambil menunggu restart dari router. Ini karena kita terhubung langsung dengan access point, terhubung langsung dengan BR3020, MIFI 5573 dan MikroTik, sehingga tidak akan bisa keluar, secara otomatis terhubung. Oke, ini masih restart sehingga routernya restart sehingga ini tidak terbaca. Pastikan terhubung dengan access point ya. Oke, settingan kita sudah berhasil. Pocket dari MR3020 ini, nama wifi-nya sudah dihilangkan dari sini. Yang nama wifi Tepeling 3020 sudah tidak ada. Kemudian nama dari wifi MIFI 5573 yang kita buat tadi juga sudah tidak ada. Jadi dalam topologi hotspot ini yang ada hanya access point Munir TV 1. Oke, ini sudah terhubung dan kita coba tes dengan internet sudah terhubung atau belum. Kita tes internetnya. Oke, kita tes masuk dengan ini sudah terhubung dengan konfigurasi dari MikroTik ya. Jadi Munir 1 ini dari access point yang kita setting tadi sudah terhubung dengan MikroTik, sudah terhubung dengan MIFI 5573 dan router 3020. Semuanya dihilangkan pancaran wifi-nya kecuali access point yang bisa dibaca di sini. Oke, itulah settingan simple dan sederhana. Semoga Anda bisa yang punya MIFI 5573 Anda bisa melakukan itu. Jadikan wifi dan pancar sebagai usaha hotspot wifi voucheran. Oke, saya doakan Anda sukses dengan usaha hotspot wifi, lebih bahagia, lebih sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.